wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oh, pagi Ibu, cantik sekali pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih pujiannya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Berarti semuanya udah siap untuk belajar ya? Sehat. Siap Bu. Oke. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar ya. Ini siapa nih mau mimpin doa nih? Ya Bu, ulun Bu. Ketua kelas nih, Mas ya. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya untuk Danang sudah memimpin berdoa. Nah ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran, tetap jaga kesehatan ya, karena kita masih dalam masa pandemi. Kurangi untuk berjalan-jalan, tetap patuhi aturan pemerintah, dengan kalian jaga jarak, prokesnya dijalankan, berarti kalian sudah menghargai atau menghormati dari peraturan pemerintah ya. Jadi tolong tetap stay at home, di rumah saja itu lebih baik ya, karena kita belajarnya juga masih secara daring. Nah, jangan lupa untuk absen terlebih dahulu, karena untuk mengecek kehadiran otomatis kalau kalian tidak isi link absen dalam Google Classroom nanti Ibu anggap tidak hadir ya. Jadi jangan lupa isi absennya yang ada dalam Google Classroom. Baiklah, minggu kemarin kita sudah pembelajaran kita tentang sifat koligatif larutan itu sudah sampai pada penurunan tekanan uap sama kenaikan titik didih ya. Mungkin masih ingat tentang mungkin rumus dari kenaikan titik didih mungkin? Ada yang masih ingat? Yo, Danang ini biasanya ingat ini, rumus kenaikan titik didih kemarin apa, minggu kemarin? Ya Bu, ingat Bu, alhamdulillah. Delta titik sama dengan KD kali M. Ya. Kalau tidak salah ya Bu ya. Kali ya, jadi kenapa kita harus ingat, karena materi kita ini hari ini berkelanjutan ya. Kita harus ingat yang lalu, jangan berlalu begitu aja ya. Kan kebiasaan, yang lalu biarlah berlalu. Mantan kali ya. Iya, oke. Itu untuk materi kemarin. Nah, untuk materi hari ini kita tentang penurunan titik beku dan tekanan osmosis ya, atau osmotik, bisa disebut osmosis juga bisa disebut dengan osmotik. Nah, kalian harus betul-betul belajar di bab ini karena sebenarnya manfaat untuk sifat koligatif larutan itu banyak sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita mau belajar tentang penurunan titik beku, manfaatnya apa? Banyak sekali ya. Kita bisa buat es krim, ya, walaupun nggak punya kulkas misalnya. Kenapa bisa buat? Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Jadi tetap semangat belajarnya ya. Oke. Untuk hari ini, coba Ibu share dulu ya. Nah, tadi materi kita tentang penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Nah, ini sengaja ya, kenapa dipisah-pisah? Karena selama pembelajaran daring ini kan waktu kita lebih sedikit, jadi kita pisah-pisah biar lebih fokus gitu ya. Nah, untuk hari ini, pembelajaran akan dilakukan secara berkelompok ya. Nanti materi untuk bahan ajarnya sudah Ibu share dalam Google Classroom, juga LKPD-nya, lembar kerjanya sudah ada di sana. Ada juga di sana video-video sebagai bahan untuk mengerjakan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kompetensi dasar, di sini kalian diharapkan nanti bisa menganalisis fenomena sifat koligatif larutan,
terutama tentang penurunan titik beku dan tekanan osmotik ya. Kemudian nanti akan kalian bisa menyajikan hasil analisis yang telah kalian lakukan. Kemudian di sini tujuannya. Tujuannya apa untuk hari ini? Yang jelas nanti kalian akan menganalisis beberapa data dan mengamati satu video. Setelah itu kalian bisa menganalisis atau merumuskan masalah apa sih setelah kalian melihat itu. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Baru nanti kalian akan presentasikan. Nah, untuk kegiatan yang pertama tentang titik beku larutan, dalam LKPD nanti Ibu sudah sediakan ini data di sini. Nanti silahkan kalian analisis atau setelah mengamati tabel ini, timbul pertanyaan. Apa pertanyaannya menurut kalian? Atau masalah apa? Atau kalian ingin tahu tentang apa dengan tabel ini? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya silakan didiskusikan dengan teman kalian dan dituliskan dalam lembar LKPD yang telah Ibu sediakan ya. Pertanyaannya dituliskan dulu sehingga nanti untuk kegiatan selanjutnya kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat sendiri. Untuk yang kedua, tekanan osmotik. Setelah melihat video ini, Ibu harapkan kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan mengapa, kenapa, bagaimana, ya tentang video itu kenapa kok bisa terjadi. Ya paham ya, itu untuk materi kita yang pertama dan kedua yang harus kalian lakukan. Nah, tadi untuk titik bekunya sudah ada datanya. Nah, sekarang videonya yang mana? Classroom sudah ada ya. Sudah diperhatikan tadi videonya? Halo? Sudah, Kenapa Bu. nih? Sudah. Ya. Oke, berarti ada dua permasalahan ya yang harus kalian identifikasi terlebih dahulu. Nah, sekarang secara berkelompok tentang data dari penurunan titik beku dan tekanan osmotik tadi, tuliskan beberapa masalah atau beberapa rasa ingin tahu kalian tentang proses tadi kenapa gitu. Ya, silakan. Sekarang membuat rumusan masalahnya dulu. Kelihatan nggak share-nya ya? Oh, belum. Kelihatan. On the way, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, sekarang Ibu minta salah satu mengisi masalah yang kalian temukan pada penurunan titik beku. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, satu saja, Tati. Saya, Bu. Ya, gantian, Bu. gantian. Ya. Mengapa zat terlarut yang ditambahkan ke dalam pelarut menyebabkan perbedaan penurunan titik beku? Itu, Bu. Oke, ya itu masalah ya. Berarti kalian ingin tahu kenapa. Nah, sekarang yang masalah yang kedua tentang timun tadi. Salah satu coba, ingin tahu apa? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Mengapa timun yang direndam dalam air garam menjadi mengkerut? Oke. Ya, dari berbagai permasalahan yang telah kalian kemukakan atau ingin tahu, nah sekarang silahkan cari masalah-masalah yang ingin kalian ketahui tadi pada bahan ajar yang telah Ibu share di Google Classroom ya. Jadi kalian membuat masalah, jawablah masalah itu. Kemudian nanti hasilnya kalian presentasikan. Paham maksudnya? Paham, Bu. Oke, saya kasih waktu lagi 5 menit. Ya, mungkin sudah ada yang ketemu jawabannya dari permasalahan yang sudah kalian kemukakan tadi? Sudah, Bu. Ya, oh Silvi. Coba Silvi, yang pertama. Iya, Bu, Tentang titik ternyata beku dulu ya. Iya, ternyata semakin besar konsentrasi, maka titik beku makin kecil dan penurunan titik bekunya makin besar. Oke, itu menurut Silvi. Mungkin kelompok yang lain ada yang beda pendapat?
Sama, Bu. Oh, pintar semua ya, sama. Berarti yang untuk yang kedua, yang tentang timun tadi, mungkin ada yang mau menjawab dari masalah yang sudah kalian temukan tadi? Saya boleh, Bu, jawab. Oh, boleh. Ya, silakan. Indah kan juara 1 ya, harus dipertahankan. Tadi tadi Silpi bilang, pertanyaannya Silpi kan, mengapa timun yang direndam air bisa mengkerut? Nah, dari hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa kenapa timun bisa mengkerut? Itu karena perpindahan partikel pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat pada air murni. Larutan bersifat air murni, dua larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang sama. Penambahan garam itu membuat larutan menjadi lebih pekat sehingga air yang terdapat di dalam timun itu keluar akibat adanya tekanan dari air garam tersebut, Ibu. Makanya kenapa timun tadi bisa mengkerut, karena air di dalam timunnya keluar, Ibu, didesak sama garamnya. Seperti itu dari tim kami, Bu. Oke. Mungkin ada yang kelompok lain mau menanggapi? Bu, kelompok saya sama. Sama. Oke. Ya, sama, Kalau Bu. sudah sama semua, coba kita simpulkan ya, kalian simpulkan. Tadi kan materi kita tentang penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Jadi dari data yang disajikan tadi, kira-kira kesimpulannya bagaimana menurut kalian? Saya, Bu. Ya, Tati. Ya, Bu. Penurunan titik beku dipengaruhi oleh jumlah konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, makin besar penurunan titik bekunya. Penurunan titik beku dan titik bekunya semakin kecil. Itu, Bu. Oke, itu untuk yang titik beku. Yang tentang osmosisnya, apa kesimpulannya? Kenapa tadi itu ada yang tetap keras atau makin lembek seperti itu? Saya, Bu. Ya, Silvi lagi, silakan. Karena gerakan molekul-molekul air dalam melewati membran sehingga masuk ke bagian larutan yang lebih pekat dapat dihentikan dengan tekanan osmotik. Begitu, Bu. Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Siapa ini? Suatun. Ya. Saya Ya, menambahkan larutan itu terbagi menjadi 3, Bu. Ada isotonik, ada hipertonik, dan ada hipotonik. Untuk larutan isotonik adalah dua larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang sama. Kalau larutan hipertonik adalah larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih besar dibandingkan dengan larutan yang lain. Yang ketiga, larutan hipotonik adalah larutan yang tekanannya lebih kecil dari larutan yang lain, Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi semua sudah berpartisipasi aktif untuk kegiatan diskusi kita hari ini. Nah, untuk semuanya, karena ini kerjanya kan kelompok ya, nanti Ibu harapkan masing-masing bisa membuat rangkuman ya sebagai bahan belajar kalian secara mandiri. Nah, jangan lupa nanti untuk LK-nya dikirim kembali melalui Google Classroom ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya. Jadi untuk materi hari ini saya kira cukup ya. Jadi kesimpulannya apa yang kita bisa simpulkan pada pertemuan hari ini? Untuk penurunan titik beku itu dipengaruhi oleh jumlah konsentrasinya ya. Makin besar konsentrasi maka makin besar penurunan titik bekunya dan titik bekunya makin kecil. Nah, dari data yang ada tadi, perbedaan zat terlarut ya itu tidak berpengaruh ya. Jadi yang berpengaruh adalah banyaknya konsentrasi. Sehingga di situ dalam data tadi ada dua zat terlarut yang berbeda. Tapi karena konsentrasinya sama, dia akan mempunyai titik beku yang sama. Nah, untuk tekanan osmotik tadi sudah kalian simpulkan. Sebenarnya di situ nanti untuk tekanan osmotik itu terbagi menjadi 3 ya. Ada yang larutan sifatnya isotonik, hipertonik, dan hipotonik.
Nah, untuk timun tadi karena tidak terjadi perubahan, karena nanti dia bersifat isotonik ya, antara dua pelarut timun dan larutannya itu tidak ada perbedaan, sehingga dia tidak mengalami tekanan osmosis. Nah, untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi ada soal yang sudah Ibu kirim juga di dalam Google Classroom. Nanti tolong dikerjakan ya sebagai bahan evaluasi kita, apakah yang kita pelajari tadi sudah bisa kalian mengerti atau belum. Dan jangan lupa tetap membaca bahan ajarnya ya, dan mencari materi-materi yang lain, karena sekarang kan banyak internet yang bisa membantu kalian. Jangan terpaku pada bahan ajar. Oh, bahan ajar dari Ibu ini hanya sedikit, maka kalian harus mencari bahan ajar yang lainnya. Silahkan browsing di internet untuk mempermudah kalian belajar. Ya, tolong dikerjakan soalnya dengan baik, karena nanti kalau tidak memenuhi KKM kalian akan diadakan remedial ya. Bagi yang sudah bagus ya, kita akan kasih soal pengayaan yang lebih tinggi lagi supaya kalian tetap semangat belajar ya, walaupun yang belum tuntas ataupun yang sudah tuntas. Nah, untuk materi selanjutnya minggu depan kita kan masih memperdalam lagi ya untuk membedakan antara larutan koligatif non elektrolit dan elektrolit. Nanti kita akan lebih dalam lagi di mana bedanya. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.